Itu sejarah dari Malwapati sendiri itu gimana ya? Dari dulu, dari tahun 2009 memang mencari anggota yang loyal, mencari anggota itu memang sangat sulit. Berarti itu 1-2 tahun kemarin karena corona ini dari Malwapati sendiri juga pernah vakum tuh. Pemuda, wah Karang Taruna itu dit 20 juta, gawe opo ya? Wah, Ngono. kayaknya susah banget. Kayak susah banget. Harus hati-hati ini. Ya intinya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali ini kita ada di program baru Malwapati yang namanya Suara Malwapati. Ya Mas, ya bener ya? Ya, betul. Nah, sebelumnya aku mau ngucapin selamat dulu nih buat Mas Wildan yang udah kepilih jadi ketua Malwapati nih. Gimana Mas perasaannya? Perasaan saya ya seperti ada beban berat di pundak saya. Kalau beban kok mau gitu? karena apa namanya, ini tanggung jawab baru bagi saya, jadi pengurus pemuda di desa seperti itu. Kenapa kok saya mau? Karena dari tahun 2009 ketika Karang Taruna ini terbentuk, saya sudah berkecimpung di dalamnya. Jadi saya juga senang berorganisasi. Jadi seperti itu. Kemudian ketika ada pemilihan saya terpilih, apa boleh buat? Mau tidak mau ya harus mau seperti itu. Jadi Malwapati ini tuh terbentuk pada tahun 2009 tadi. Ya. Nah, pasti setiap organisasi kan punya sejarah sendiri kan Mas ya. Itu sejarah dari Malwapati sendiri itu gimana ya? Dulu itu yang bentuk itu Mbah Lurah, Pak Haji Makmun. Kita bahasanya campur saja ya. Dari Indonesia ada Jawanya. Nah kita kan bahasa ibunya bahasa Jawa. Iya. Jadi kalau mau meninggalkan bahasa ibu itu sulit. Kalau pelajaran bahasa Indonesia ya. Jadi awalnya itu dulu pas akhir periode Pak Haji Makmun almarhum, itu kita dibentuk sebuah wadah Karang Taruna Desa seperti itu. Dulu banyak sekali anggotanya. Kemudian terbentuklah Karang Taruna Desa, ada pelantikan, ada rapat program kerja dan seterusnya. Setelah itu kepala desanya berganti, jadi Pak Haji Makmun almarhum. Jadi dari tahun 2009. Sekarang 2021, berapa tahun itu? Nah itulah pokoknya. Terus Mas Wildan ini jadi ketua itu berapa periode nih? Ini sampai 2024. Oh berarti ada sekitar 3 sampai 4 tahun? Ya, ya lebih lah. Ya nanti 2024 akhir, insya Allah nanti ada reorganisasi, terus berganti. Mungkin jenengan nanti yang jadi ketua. Enggak deh kayaknya. Kayaknya berat banget gitu kan. Terus nih, kesehariannya Mas Wildan itu apa aja? Bukannya Mas Wildan itu udah sibuk dari sananya gitu. Kok mau-maunya ngurusin organisasi desa semacam Malwapati ini? Ya. Mungkin banyak yang tahu saya guru di salah satu yayasan di Banyumeneng, di Girikusumo. Jadi ya tadi, kenapa kok saya mau? Karena saya cinta dengan organisasi. Jadi dari Madrasah Sanawiyah itu saya ikut OSIM, saya ikut Pramuka, Madrasah Aliyah juga. Kemudian di perguruan tinggi saya juga aktif di organisasi. Tapi kalau saya itu modelnya tidak semua organisasi saya ikuti semua, karena ada model aktivis yang di universitas itu ikut ini, wah kuat gue, semuanya diikuti. Kalau saya enggak, kalau saya fokus, mungkin paling banyak paling 2, tapi saya fokus. Dulu di perguruan tinggi saya di UNES itu aktif di Pramuka, kemudian ada panitia lepas di bahasanya apa ya, tingkat jurusan. Jadi BEM tingkat jurusan gitu kan, itu ada panitia lepas saya ikut. Nah seperti itu. Terus di desa ini saya dari tahun 2009 ikut Karang Taruna ya. Jadi gimana ya, kalau sudah
senang organisasi itu seperti itu. Jadi emang dari sananya udah seneng sama organisasi, jadi ketika ada organisasi di desa tuh ikut aja lah gitu. Iya, betul. Dan sekarang malah panjenengan yang jadi tonggak utamanya gitu. Karena lihat tadi, karena dari tahun 2009, ketika dari tahun 2009 lama terus saya masih di situ, mau tidak mau kan dalam tanda kutip saya tertua di situ. Bahasanya seperti itu. Dari tahun 2009 itu saya sama Pak Ali Mokodas yang tetap bertahan. Jadi satu kesatuan ini ya. Kerjaan Pak Beng. Agak gabut jadinya ikut aja lah gitu. Iya betul. Nah terus tuh program apa aja sih yang bakalan diwujudin sama Malwapati buat apa ya? Buat jadi program yang bisa membantu kesejahteraan Banyumeneng gitu kan? Iya. Kita jadi lebih ke pemudanya, tapi ke sosial. Jadi seperti ini. Jadi ada di periode saya ini ada 6 bidang, di 6 bidang. Terus kemarin sudah rapat kerja, ada beberapa program kerja, ada banyak, tapi ada program kerja yang menjadi fokus per bidang. Contohnya ada bidang pendidikan dan pengajaran. Nanti tugasnya mengadakan pelatihan-pelatihan. Nanti ada pelatihan tentang packaging. Kelihatannya itu saya agak lupa. Terus di UMKM pemasaran intinya itu. Terus di bidang itu juga bertanggung jawab untuk merangkul Karang Taruna Dukuh di itu. Jadi nanti kami siapkan beberapa dana. Kalau memang nanti fix kami dapat suntikan dana dari desa, nanti kan kami salurkan juga dengan di Karang Taruna Dukuh, supaya Karang Taruna Dukuh itu pemudanya juga tetap beraktivitas, tetap hidup. Berarti jadi ketika Karang Taruna pemuda di Karang Taruna Dukuh itu hidup, maka kenakalan remaja dalam tanda kutip itu bisa terkurangi. Itu berarti, di bidang itu. Berarti itu di desa Banyumeneng itu bukan cuman ada Karang Taruna Malwapati aja, berarti setiap dukuh itu juga ada Karang Tarunanya masing-masing gitu. Ada dan ada yang aktif, ada yang vakum dengan berbagai macam dengan berbagai macam kendala. Tahun kemarin sudah kita aktifkan lagi, seperti di RT berapa itu? RW 5 dan RW 4 kelihatannya. Itu awalnya tidak ada atau vakum, kemudian kita bangkitkan kembali. Nah ini nanti dana itu ya tidak banyak, jangan terus bayangan 20 juta kan lumayan gitu kan. Kalau emang benar-benar 20 juta tidak kita kan hanya bantuan saja, suntikan dana supaya si Karang Taruna Dukuh ini bisa tetap eksis. Kemudian jalinan kekeluargaan kerjasama antara Karang Taruna Desa dengan Karang Taruna Dukuh juga bisa terjalin. Jadi ketika nanti kami ada info tentang pelatihan apa atau misalnya ada kegiatan apa, itu nanti infonya langsung bisa ke Karang Taruna Dukuh semuanya. Seperti itu. Itu yang utama di bidang pendidikan dan pengajaran. Berarti itu dalam kata lain atau dengan kata lain itu Karang Taruna Malwapati itu jadi induknya Karang Taruna Dukuh ya? Bisa dikatakan seperti itu. Tapi pada praktiknya nanti kita lihat sendiri. Masalahnya kalau dibilang induk nanti kelihatannya bahasanya terlalu tinggi kelihatannya. Memang normalnya seperti itu. Tapi nanti ketika berjalan kita sebagai Karang Taruna Malwapati nanti bisa benar-benar mengayomi tidak kan sebenarnya. Jadi kalau saya mengatakan kita adalah induk Karang Taruna, wah kelihatannya terlalu gimana gitu lah. Kayaknya ini juga malah tambah jadi beban sendiri buat kita ini. Ya, betul. Karena selain kita itu membawai di Karang Taruna Dukuh, itu juga koordinasi antara kegiatan bola voli
sepak bola itu juga bulu tangkis juga saling koordinasi. Saya tidak mau bilang itu di bawah Malowapati, tidak, kita koordinasi saja seperti itu. Itu pun di bola voli itu juga insya Allah nanti kami anggarkan beberapa dana, jadi tidak besar, tidak. Jangan dibayangkan nanti terus untuk bisa bola misalnya terus untuk perbaikan lapangan atau pembuatan tribun langsung jadi viral kalau gitu kan. Ya seperti itu. Itu di bidang apa tadi? Pendidikan pengadilan. Terus ada lagi di bidang publikasi. Lah ini seperti jenengan anggota bidang publikasi. saya disebut salah satu kegiatan. Lah kita buat podcast seperti ini. Ini manfaatnya sangat banyak. Ini awal saya, nanti bisa disambung yang lain disambung yang lain dengan pemateri-pemateri yang juga berbobot ya, bisa Mbah Lurah, nanti bisa Ketua BPD atau Pak DPR, Pak Ulin juga bisa, atau mungkin nanti ketika ada kegiatan seperti misalnya ada lomba 17 yang mengadakan siapa, kita bisa undang di sini. Terus misalnya ada anak KKN program di desa, kita bisa undang di sini. Wah, seperti itu. Kalau gini malah beban beratnya juga nimbal ke saya nih. Iya wajib gitu. Tuh, terus di publikasi juga ada lapak warga. Lah ini kita membantu salah satu UMKM atau dagangan warga, usaha warga. Nanti kita datang seperti ini, seperti vlogger. Vlogger apa namanya? Vlogger makanan itu tuh. Food vlogger lah ya. Gitu. Food vlogger kayak seperti itu. Jadi kita nanti datang ke warung, kemudian kita kenalkan warung itu, kita cicipi masakannya dan seterusnya. Jadi nanti kita bisa siarkan, ini loh warung di sini murah, rasanya enak dan seterusnya. Itu nanti bisa membantu ekonomi warganya juga. Itu membantu yang penjual juga. Ini program publikasi ngomong-ngomong bagus semua ya kayaknya. Iya, betul. Bisa jangan jelaskan. Aduh, berat kalau gitu. Ini saya jelaskan sampean udah aku. Wah. Karena di sini bintang tamunya jenengan, jadi jenengan aja deh. Oke, terus di bidang apa lagi ya? Ekonomi. Dulu kita punya Orema, olahan rebung Malowapati. Itu sangat terkenal sekali. Jadi dulu kalau ada Karang Taruna datang ke desa, pasti yang ditanya orang mana gitu. Pasti. Alhamdulillah dulu kita kerja sama dengan almarhum Pak Mul dari Meneng, buat toko warung bakso rebung, kita semua di situ. Nah sekarang tidak ada, kita ingin berusaha membangkitkan lagi itu olahan Orema lagi, Orema itu rebung Malowapati sebagai makanan khas desa Banyumeneng, karena memang rebung itu banyak di sekitar kita, di sekitar desa. Karena banyak pohon bambu juga. Iya betul. Produksinya juga banyak, sehingga itu kita bisa manfaatkan. Dan mungkin teknisnya mungkin berbeda karena kemarin sudah ngomong dengan bidang ekonominya. Saya juga tidak mau memaksa kudu ini. Tidak, saya tetap terserah anggota mampunya segini, oke, kita jalankan. Jadi kita sedikit demi sedikit. Kelihatannya nanti lebih ke makanan ringan dulu. Lihatnya ke stik rebung sama kerupuk rebung. Lihatnya ke situ dulu nanti. Berarti panjenengan membebaskan untuk dari yang seksi bidang ekonomi buat inovasi. Nah, untuk berinovasi dengan inovasinya sendiri kan. Iya. Tidak terikat dengan aturan apapun gitu. Iya, betul. Jadi sebenarnya si bidang ekonomi itu nanti harusnya jadi sumber pendapatan dalam tanda kutip Malowapati. Tapi kalau kita paksakan 1-2 tahun ini tetap nggak bisa. Tetap kita sedikit demi sedikit dari awal merangkak sedikit demi sedikit dulu. Nggak bisa terus. Kan
kita juga katanya desa mau juga memberikan dana, semoga terasa, karena kemarin juga kita dapat anggaran dari desa, karena kemarin COVID 1 atau 2 tahun itu ya, 1 tahun kelihatannya, 2 tahun, 2 tahun itu tidak dapat karena memang kita tidak ada kegiatan, terus anggaran desa memang terserap di dana COVID. Nah, semoga ini kan COVID sudah semakin rendah, terus kita dapat, dan untuk mengembangkan ini program kerja kita semua. Berarti itu 1-2 tahun kemarin karena corona ini dari Malwapati sendiri juga pernah vakum tuh. Ya. Berarti ini tuh periodenya Mas Wildan itu membangkitkan Malwapati ini kembali ke vakumnya ya, tidak terus vakum, tidak ada kegiatan sama sekali ya, tidak. Mungkin ya wajar sih, maksudnya karena COVID kan tidak ada kegiatan. Ya, jadi tetap wajar. Ya, tapi kan tetap bakalan untuk membangkitkan semangat para anggota juga kan pasti butuh. Iya, betul. Memang langsung nyambung saja ke yang lain juga ya. Memang kami itu kendalanya memang anggota memang. Entah dari dulu, dari tahun 2009 memang mencari anggota yang loyal, mencari anggota itu memang sangat sulit. Ini kaos ini dicetak sekitar 50-an. 50 piece. Sisanya nggak tahu itu anggotanya kemana itu. Setelah dicetak ya itu keluar sendiri, keluar. Akhirnya tinggal 4 atau 5 saja. Seperti itu. Terus berulang kali seperti itu. Lah, di momen ini saya mengajak pada pemuda Desa Banyumeneng untuk mari kita bersama membangkitkan gairah kemudaan, gairah kegiatan di desa kita dengan berorganisasi ikut Karang Taruna Malwapati. Tidak harus, jangan maksudnya jangan beranggapan bahwa wah sing ning Malwapati wongnya pinter-pinter, wah aku megah, kuliahan, aku tidak. Jangan, banyak yang beranggapan seperti itu. Mungkin yang banyak beranggapan seperti itu. Padahal banyak juga kita bahasa Jawanya monto-werno. Ada yang kuliahan, ada yang kerja, ada yang sudah punya anak 2 seperti Pak Kodes. Seperti itu. Jadi saya berharap era-era saya ini nanti setelah itu bisa reorganisasi bisa bagus itu maksudnya. Setelah itu mungkin jenengan nanti jadi seperti itu. Jadi saya mengajak nanti insya Allah ada open recruitment dari bidang pengkaderan tadi. Nanti insya Allah ada, monggo nanti ikut share dengan kami, ikut menjadi anggota Karang Taruna Malwapati. Kan banyak seperti ini misalnya. Pemuda, wah Karang Taruna untuk dit 20 juta, gawe opo ya, kan pasti seperti itu nanti. Rumornya kan di mana-mana. Untuk dana jarene 30 juta, wah gawe lunga-lunga, wah dipangan ketuane gitu ya. Parah sih kalau itu. Parah itu ya. Masalahnya mereka tidak tahu di dalam kita seperti apa. Ya, itu di anggota itu tidak ada sepeser pun dana masuk ke saku kita, anggota bulanan enggak ada sama sekali, semuanya untuk kegiatan, semuanya gitu. Seragam ini juga tidak full, tidak dari uang yang tadi. Ya, tidak. Jadi mungkin 50% 50. Seperti ini, yang itu 50% 50%. Seperti itu. Jadi tetap dana itu kita salurkan, kita buat kegiatan dengan baik. Nah, seperti itu. Tadi kan Mas Wildan menyoroti pemuda nih untuk masuk ke ini, maksudnya Karang Taruna Malwapati. Nah, usia yang dianggap produktif dari anggota Malwapati itu sendiri usia berapa ya? Kalau saya tidak salah ya, saya lupa ingat maksudnya. Di ADART Karang Taruna Nasional itu kelihatannya sampai di 35 itu masih dikatakan pemuda. Tapi
tidak menutup kemungkinan di Karang Taruna Lompati ini, walaupun di atas 35 menurut saya tidak apa-apa. Karena pemuda itu menurut saya tidak dari fisiknya, tapi jiwanya. Ada yang 50 tahun tapi dia tetap masih eksis ngurusi pemuda, itu kan berarti jiwanya masih pemuda. Nah, tapi itu malah banyak loh Mas Lu sebenarnya yang baru umur 30-an atau 35-an lah. Itu tuh udah kalau diajak ikut organisasi atau apapun itu malah bilangnya kayak gini. Yo sana aja yang masih muda yang berkarya. Kami cuman ikut dorong aja dari belakang gitu. Padahal dari kata-kata Mas Wildan tadi kan umur 30 masih muda kan? Masih muda, ya. Nah, gimana tuh? Ya gimana ya, kalau itu kan bergantung orangnya. Jadi ya kita nggak bisa terus menjudge bahwa dia jelek, dia salah, tidak. Atau itu ya hak masing-masing lah. Hak masing-masing. Ketika seperti saya ini, umur saya berapa ya? Umur sendiri lupa ya Mas? 17 tambah. Waduh, 17 kok lebih tuaan saya ya? Lahir tahun 89, berarti 32 kelihatan. 32. Kalau bisa dikatakan muda ya muda, tua ya tua gitu. Kalau menurut ADART ya itu masih pemuda. Nah, seperti itu. Terus kalau ada yang bilang seperti itu tadi, ya monggo tidak apa, tapi ya kita jangan menyalahkan lah. Ya mungkin karena banyak kerjaan atau bagaimana terus dia tidak bisa mengikuti kegiatan, ya tidak apa-apa. Berarti kalau ada kayak gitu tuh kita jangan menyalahkan tapi juga jangan terpengaruh gitu kan? Iya, jangan terpengaruh ya. Itu juga malah kadang tuh pertanyaannya menyudutkan. Kadang juga kan bisa mempengaruhi kita, wah dia tuh masih muda, inovasinya juga banyak, prestasinya juga ada, tapi kok dia cuman gitu doang, wah berarti aku juga bisa lah kayak gitu. Ya, ya kembali lagi menurut saya itu kan ya masing-masing lah, kita jangan menyalahkan dalam tanda kutip itu. Ya. Terus sampai bidang apa tadi, ekonomi ya? Ekonomi. Terus ada bidang baru, yaitu sosial dan kemasyarakatan. Itu program kerjanya utamanya adalah kita mau membantu adik-adik kita yang masih bersekolah untuk kita berikan semacam bantuan uang saku atau beasiswa. Kita baru ini mau kita sudah punya titik tenang karena ada satu bahasanya Bapak Asuh yang mau, jadi kita laksanakan dulu itu untuk anak-anak SD atau MI se-Banyumeneng. Kemudian nanti kita berikan langsung ke madrasah sebagai bisa nanti uang saku atau bulanan SPP-nya. Jadi seperti itu. Ya, insya Allah nanti kalau kita mengajak Bapak Asuh yang lain, insya Allah Bapak Asuh yang lain akan berdatangan. Saya yakin banyak warga Banyumeneng yang punya terus mau dan sangat ikhlas menyisihkan bagian hartanya untuk membantu anak-anak yatim piatu, terutama di tingkat SD atau MI. Itu utamanya yang di sosial kemasyarakatan. Baru berapa tadi Pak? 4 ya? 4 itu udah komplit banget. Itu masih ada beberapa program kerja, itu kan utamanya ya. Ada yang kayak rapat rutin itu, terus banyak lah. Terus misalnya kemarin ada bazar atau apa gitu, bazar kelihatannya. Ya itu tapi ya kita laksanakan coba nanti. Terus setelah itu bidang pemuda dan olahraga. Ya, pemuda dan olahraga. Ini ngurusi pemuda dan keolahragaan. Jadi yang membawai tadi saya kayak olahraga voli, terus
ini sepak bola, bulu tangkis. Terus kemarin saya target ke bidang tersebut, bagaimana kalau mengadakan seperti kemarin, jadi setiap 17 Agustus itu kita punya sebuah kegiatan yang besar. Di beberapa tahun yang kemarin kita sudah mengadakan kegiatan seperti jalan sehat, sepeda santai juga pernah. Yang paling banyak orangnya luar biasa itu ketika jalan sehat tahun berapa lupa saya. Hadiahnya apa, Pak? Hadiahnya kemarin yang paling banyak orangnya itu motor dulu. Motor, mantap, ada kulkas, banyak, luar biasa dulu. Itu semuanya seperti warga desa Beijing semuanya ikut. Jadi ramai banget. Ya, ramai banget, senang sekali ketika awalnya wah mau dapat motor ya. Tapi ketika motornya sudah dapat orang mereka kecewa. Untung motornya nggak di awal ya. Oh iya, di awal ya mau pada pulang gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita mau mengadakan hal itu lagi. Ya, semoga nanti Covid di tahun 2022 sudah menurun atau mungkin bahkan tidak ada. Amin. Ya. Jadi kegiatan itu nanti bisa kita laksanakan. Selain itu juga nanti ada lomba-lomba seperti lomba voli atau mungkin juga sepak bola mungkin utamanya di tahun bulan Agustus itu. Jadi utamanya di pemuda olahraga itu. Jadi untuk memeriahkan desa kita. Ya, seperti itu. Itu di bidang olahraga. Seperti itu. Terus masih ada satu bidang lagi. Terus ada satu bidang lagi yaitu bidang agak luas saya. Bidang apa, Pak? Rumah tangga. Iya. Ya Allah. Oh, ada bidang rumah tangga Ya, juga betul. nih. Ada bidang umum dan rumah tangga. Masalahnya kegiatan sing gede apa? Oh iki. Yang ini masalah yang bidang umum dan rumah tangga memang saya bentuk untuk ngurusi di dalam Maulopati sendiri. Jadi untuk mempermudah jalannya organisasi Maulopati yang ke dalamnya. Jadi contoh misalnya ada rapat rutin, terus beli peralatan untuk misalnya bendera, atau misalnya nanti kita rencanakan beli tikar misalnya dan seterusnya, itu semuanya di bidang URT, jadi mengadministrasi semua barang-barang yang dipunyai Maulopati. Kemudian dia juga per bulan itu yang ngurusi rapat, konsumsi, menyiapkan tempat. Nanti kalau bulanannya rapat itu misalnya ada tahlilan juga, nanti terus setelah itu rapat tahlil yang memimpin siapa dan seterusnya, semuanya yang menghandle itu pihak URT itu, umum dan rumah tangga. Jadi kalau saya bayangkan ini kalau semuanya berjalan, pemuda kita berjalan, anggota kita berjalan, terus berjalannya enak oke. Tapi kan tetap aja ya berat Pak, juga kan. Tapi kan tadi ya saya ngikut pada anggota saya. Kalau anggota saya cuma mendorong lah. Intinya saya mendorong. Kalau anggota saya bisa aktif, bisa kreatif, maka Maulopati ini akan bergerak dengan baik, dengan cepat. Tapi kalau tidak ya tetap saya akan mengikuti alur anggota-anggota saya. Jadi nanti Maulopati itu besar atau tidak itu tidak bergantung saya, tapi bergantung anggota-anggota saya. Bidang pemuda dan olahraga misalnya membuat jalan sehat itu terlaksana tidak ya bergantung pemuda olahraga bagaimana. Ekonomi membuat itu stik rebung dan kerupuk rebung misalnya berjalan atau tidak ya bidangnya itu. Saya tidak mau terus saya yang bahasa Jawa kepor sendiri, rono rene ngubungi sini ngubungi sana terus ngubungi, wah saya nggak mau itu. Pokoknya saya serahkan ke bidang. Saya cuma mantau, saya cuma ilik-ilik bahasanya seperti itu. Nah nanti kalau misalnya terpaksa saya yang bantu harus bantuan saya bantu. Tidak terus kemudian saya cuma ngelek ketok. Tidak. Ya tidak seperti itu. Bayangannya tidak seperti itu maksud saya. Jadi tidak kan dulu sing kepor ketuane. Jadi opo wis sing ngurusi ketuane kabeh.
dan seterusnya. Saya nggak mau seperti itu. Saya mau kita organisasi yang sehat. Jadi setiap bidang bekerja dengan semestinya sehingga nanti kita bisa berjalan dengan baik. Seperti itu program-program bidang-bidang Mawalapati yang semoga nanti sekarang sampai di 2024 atau di 2022 deh, maaf, 2022 ini rencana kerja kita semoga bisa terlaksana. Seperti itu. Saya mau tahu nih, gimana sih nantinya Mas Wildan itu meningkatkan semangat bagi para anggotanya sendiri biar tetap solid dan berjalan sesuai dengan plotnya masing-masing gitu loh. Ya, salah satu usaha saya ketika rapat tetap saya ingatkan, tetap saya pantau terus. Ini kan Prokja nanti malam kebetulan Rapat rutinan gitu ya? Rapat pengofikkan Prokjanya. Jadi Prokja kalau sudah jadi, dana sudah jelas segini untuk ini, setahun untuk ini kerjanya seperti ini. Jadi kita kan nanti jalannya enak. Bulan ini kita apa? Rapat rutin dan lomba misalnya. Tinggal nanti kita ingatkan. Tinggal nanti bagaimana dan seterusnya. Kalau ada program-program besar misalnya seperti jalan sehat misalnya. Jadi 3 bulan sebelumnya sudah kita bahas dulu. Ya intinya seperti itu. Jadi ketika nanti rapat bahasa Jawa tak ilik terus. Mantap ya. Dipantau terus intinya gitu. Pun juga ya untuk menambah semangat salah satunya yaitu kita aplikasikan beberapa dana untuk dana simpanan kita untuk seragam dan seterusnya. Kan banyak organisasi-organisasi lain yang luar biasa karena mereka mau seragam sendiri, buat sendiri luar biasa itu. Bayar sendiri juga sendiri gitu. Ya. Kalau ini mau pada bayar sendiri malah uangnya sisa banyak. Yo alhamdulillah. Kalau mereka mau. Terus tapi kelihatannya pada protes. Karena bayangannya ono dana rodok aja ono beberapa gitu. Kalau orangnya orang dana ya wis dhewe ngono. Lah kan emang sesuatu yang paling enak itu yang gratis. Iya, betul. Monggo ini gratis loh. Nah, kita langsung ke kayak open recruitment yang udah disebutkan Mas Wildan tadi. Kok harus ada open recruitment itu? Apakah memang sulit untuk mencari bibit-bibit muda untuk masuk ke Mawalapati atau gimana? Memang sulit dan sangat sulit sekali. Dulu pernah banyak seperti itu, terus nanti masuk sedikit lagi. Terus kemarin kerjasama dengan anggota Karang Taruna Dukuh, kemudian masuk, kemudian karena pandemi dan seterusnya tidak aktif lagi. Sudah sak japri dan seterusnya. Lah ini mau ketika saya terpilih itu, kemudian saya cari anggota biar cepat ya. Kalau saya nunggu yang aktif cuma 5 atau 6, kita rapat dulu. Piye carane gawe golek anggota? Piye? Terlalu lama. Jadi saya gerakkan yang itu langsung japri ini siapa yang bisa. Seperti itu. Lah, saya bidikannya adalah pemuda-pemuda Ibnu IPPNU. Pemuda IPPNU, pemuda Ansor, kemudian kan mereka kan sudah terbukti aktivis di lingkungan mereka. Kemudian saya japri, alhamdulillah beberapa ada yang mau ikut. Itu awal. Jadi nanti yang luput dari japrinan saya dan beberapa teman itu nanti monggo bisa masuk dari open recruitment tadi. Dari open recruitment itu. Dan insya Allah pasti masuk. Nggak ada seleksi nih ya? Seleksinya nanti seleksi alam. Seleksinya nanti seleksi alam. Jadi cuma mau bertahan berapa lama. Ini ngomong-ngomong soal japri ini, kemarin juga saya sempat kaget sih. Tiba-tiba dijapri sama Mas Wildan, Mas tolong nanti ikut Mawalapati. Waduh, kok saya gitu kan. Padahal saya nggak aktif di Ibnu dan IPPNU. Iya, tapi kan Ibnu IPPNU dan pemuda di desa. Dengan Mas Vicky itu kan aktif di pemuda dusun ya, Kali Tengah ya.
Jadi tak japri, wah ini potensial lah, ini potensial tenan nih. Bisa jadi host ini. Lah ini tolong lah kayak jenengan seperti ini kan semoga nanti tidak hanya awal-awalnya saja tapi tetap terus berkarya di Karang Taruna Malowati. Dan yang lain monggo silahkan kalau mau ikut, tidak harus nunggu open juga nggak apa-apa. Langsung japri saya, japri Pak Kodas, japri Mas Ardan, Mas Vicky atau anggota yang lain. Wah, kudu ngarep melu dan seterusnya. Tidak apa-apa. Monggo bisa ikut di Karang Taruna Malowati. Tadi kan disebutkan kalau open recruitment itu susah banget gitu, mencari bibit-bibit muda kan susah. Itu tuh menurut Mas Wildan itu ada apa sih kok pada nggak mau buat ikut jadi aktivis di organisasi desa gitu? Ya mungkin gimana ya? Kalau pandangan saya mungkin ada keraguan, ada ketakutan, dan gini, Karang Taruna Desa kan anggotanya gabungan dari beberapa dusun, sehingga bahasanya apa ya? Jadi tidak satu grup, tidak satu frekuensi gitu atau gimana ya? Kalau beda misalnya di Karang Taruna dusun sudah sering sekali ketemu, sudah sering sekali jagong, jadi mereka kompak. Mau yang kerja, mau yang kuliah, mau yang pengangguran, pingpong bareng pingpong dan seterusnya. Jadi mereka punya ikatan kuat. Jadi ada karena banyak yang aktif di dusun tapi tidak aktif di desa seperti itu, karena memang sulit di desa itu. Jadi apa ya namanya, psikologi untuk bersatunya itu sulit karena kita jarang ketemu, paling ketemu juga rapat dan seterusnya. Kalau di dusun kan ketemu terus nah seperti itu tuh. Kami juga dulu pernah safari ke Karang Taruna dusun, udah mengajak juga, tapi ya mungkin kami yang kurang sosialisasinya, mungkin juga, atau mungkin ya tadi karena pemuda-pemuda beberapa yang tidak mau dan seterusnya, takut dan seterusnya, rikuh dan seterusnya, tidak mau acuh dan seterusnya seperti itu. Lah kalau memang karena sosialisasi kurang, lah semoga dengan ini banyak yang tahu, banyak yang mau juga. Mari kita berorganisasi bersama, kita meramaikan desa, kita membangun desa. Tapi bukan kayak Mbak Lurah loh. Membangun desa ke Pak Lurah. Malah saingan nanti. Tidak, berbeda. Gitu. Terus nih, kan jadi ada PR tersendiri nih buat dari Malowati sendiri untuk ngajakin teman-teman yang dari Banyumeneng itu biar mau, terus sosialisasi juga tadi kan harus ditingkatin lagi katanya. Itu berarti jadi beban lagi buat Mas Wildan atau bisa dinikmati aja? Ini kan salah satu usaha kita untuk sosialisasi dengan podcast seperti ini, terus nanti juga dengan open recruitment, karena dari dulu kita kelihatannya tidak pernah mengadakan open recruitment yang seperti ini bebas. Nanti insyaallah bidang pendidikan dan pengadilan mungkin di akhir tahun November atau Desember nanti akan mengadakan itu. Jadi semoga di Desember nanti anggota kita bertambah semakin banyak, sehingga di 2022 nanti kita bisa berjalan bersama dengan lebih baik, seperti itu. Nah terakhir nih, Mas Wildan mau ngucapin apa nih sama teman-teman desa Banyumeneng biar ikut aktif dan mau ikut berorganisasi sama kita di Malowati? Wah, kayaknya susah banget. Ya, susah banget. Harus hati-hati ini. Ya intinya mari pemuda desa Banyumeneng, mari kita join bersama di Karang Taruna Malowati.
saya tidak menjanjikan nanti di Karno seperti ini, tidak. Jadi seperti jenengan-jenengan yang aktif di organisasi di dusun, dengan menikmati bagaimana enaknya berorganisasi di dusun, berkumpul bersama teman-teman. Nanti jenengan kalau ikut join dengan kami di Karang Taruna Malopati Desa Banyumeneng, tentu jaringan jenengan akan lebih kuat, teman dan seterusnya. Yo kenal-kenal tok, tapi kan kalau sudah masuk kan lebih kenal, seperti itu. Terus kita berusaha meramaikan desa, membangun desa, membantu pejabat-pejabat terkait untuk lebih memajukan desa kita dari sektor kepemudaan. Nah, seperti itu. Nah, terima kasih nih buat Mas Wildan udah mau berbincang-bincang dengan saya. Siap. Ini nanti setelah saya berarti ada beberapa tamu-tamu lain yang continue ya. Yang continue harus ada terus ini. Pak Kodas ini, ketua tim bidang publikasi, harus ada terus sehingga rame. Ini lama-lama kan nanti mungkin kegiatan podcast kita kan ditunggu-tunggu. Misalnya 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali. Bariki sopo ya, dasarnya. Seperti itu ya. Atau kita harus lebih berani tidak, Pak? Misalnya ada kejadian apa yang kontroversial misalnya, kita undang saja nggak apa-apa kok. Kalau menurut saya nggak apa-apa. Diundang, kita tanyai ada kejadian apa misalnya itu. Nah, itulah pokoknya lah. Ya Pak Kodas, baru pertama kita udah dapat PR banyak. sehingga konten kita menjadi menarik dan patut ditunggu-tunggu ya. Jadi hot gitu maksudnya. Bulan ini kegiatan apa kita datangkan itu tamu di podcast kita. Nah, seperti itu. Itu tentunya bisa lah. Siap. Oke, terima kasih. Itu tadi perbincangan saya dengan ketua dari Malopati, ketua saya sendiri sih sebenarnya. Jadi ayolah ikut Malopati, kita berorganisasi bersama. Terima kasih. Salam Suara Malopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.